Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dalil-dalil permohonan yang diajukan pasangan Anies Imin seluruhnya dinilai tidak beralasan menurut hukum. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mahkamah menilai semua dalil kubu Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin dalam permohonan gugatannya tidak beralasan menurut hukum. Meskipun ada 3 hakim yang mengajukan dissenting opinion, namun hal ini menjadi tidak berarti karena putusan MK sudah final menolak permohonan gugatan dalam sidang sengketa pemilu 2024 ini. Hasil sidang MK ini pun sudah tidak jauh dengan prediksi yang beredar di masyarakat bahwa sidang MK sengketa pemilu ini hanya jadi ajang formalitas. Dan untuk membahas lebih dalam pemirsa, kita akan bahas dalam episode One on One malam ini. Bersama saya, Anggi Pasaribu. Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang diajukan paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pembacaan putusan ini dilakukan pada Senin kemarin di Gedung MK dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. MK menyatakan dalil para pemohon yang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024 tidak bersalah menurut hukum. MK juga menyatakan KPU selaku termohon telah mengikuti aturan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres dan tidak terbuktinya nepotisme serta cawe-cawe Presiden Joko Widodo terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Selain itu, menurut MK, penyaluran bantuan sosial juga tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 dilakukan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi. 5 hakim menyatakan menolak gugatan para pemohon, sementara 3 hakim lainnya yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Halo semuanya, selamat datang di One on One bersama saya Anggi Pasaribu dan di sebelah kanan saya sudah ada tamu kehormatan Bang Rocky Gerung. Bang, kayaknya tuh nggak seru kalau misalnya belum ngebahas tentang apa yang terjadi di Republik ini yang masih fresh from the oven dan masih segar untuk dibahas terkait dengan putusan Majelis Hakim MK bahwa semua gugatan dari pemohon ditolak seluruhnya, Bang. Masa nggak ada even satu pun yang dianggap layak untuk diterima kecuali dissenting opinion dari itu ya, dari 3 hakim ya. Tanggapan Bang Rocky gimana, Bang? Ya, karena 5 hakim itu memutuskan dengan pikiran bahwa publik akan senang dengan hasilnya tuh, yaitu memenangkan Prabowo. Iya, tapi ada publik juga yang merasa bahwa tetap ada ganjalan di situ tuh. Nah, itu yang akan jadi problem ke depan. Kan sesuatu yang tidak dihasilkan secara legitimasi itu
akan jadi beban pada Prabowo justru, karena Prabowo akan dianggap tidak bulat tuh 3-5 itu kalau satu dissenting biasalah itu, tapi ini 3 hakim yang dissenting itu menunjukkan ada value yang masih dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi itu, yaitu value tentang jurdil, value tentang pemilu yang membatalkan ide tentang demokrasi, value tentang masa depan kita akan dinilai secara buruk, indeks demokrasi kita dalam Global Index atau Freedom House pasti akan jatuh tuh. Jadi hal-hal itu sebetulnya yang tersisa atau yang menjadi catatan kaki di atas kertas keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Even sebenarnya 3 dissenting opinion dari 3 majelis hakim ini itu kan dianggap oleh Prof. Mahfud sendiri ini sejarah nih untuk Mas Yones. Tapi kalau menurut Bang Rocky sendiri ada cerita nggak sih Bang di balik layar ini? Kita bisa duga bahwa Pak Jokowi sebagai apa dia itu mastermind dari dirty hand, dari dirty vote, menduga kuat bahwa ada potensi misalnya ya skornya 4-4 itu berbahaya tuh, akan ada chaos. Apalagi kalau 4 itu di dalamnya ada Hakim Soehartoyo yang dari awal mencoba menjadi seorang moralis di situ kan. Nah, kalau Hakim Soehartoyo itu ada di pihak dissenting, itu artinya dimenangkan dalil dari 01 tuh. Dan itu berbahaya bagi bukan bagi Jokowi, bagi dinasti dia sebetulnya tuh. Jadi menurut saya mungkin ada tekanan pada Soehartoyo. Kalau kita tanya apa tekanannya? Ya kalau bukan kasus itu berarti Soehartoyo betul-betul orang yang bisa menipu dirinya sendiri kan. Kan selama berminggu-minggu Soehartoyo memberi semacam sinyal bahwa dia akan jadi hakim yang bagus. Dia akan memutuskan sesuai dengan prinsip-prinsip jurdil, jujur dan adil tuh. Dia bahkan berupaya untuk meyakinkan kita bahwa data itu nggak penting, yang penting keyakinan hakim bahwa ini jujur apa atau tidak jujur kan. Nah ternyata di ujungnya Soehartoyo itu pindah haluan. Maka kita mesti menduga dengan cara yang agak jorok bahwa dia ditekan atau memang dia penipu, kan itu dasarnya. Ya itu dasarnya kan. Kan sebelumnya kan dia bicara hal yang bagus, manis. Memang. Even sebetulnya alasan atau argumennya kemarin waktu Anggi dengar gitu ya Bang, bahwa bukti-bukti yang dibawa di persidangan itu tidak memiliki kekuatan secara hukum. Karena itu dianggap bahwa aduan diambilnya itu dari media sosial, bukan bukti yang betul-betul kuat di mata hukum. Itu kalau menurut Bang Rocky gimana Bang? Kan yang didalilkan oleh 01 terutama bukan bukti materialnya, bansosnya berapa yang digelontorkan. Mesti panggil 3 emak-emak, kita tanya dia dapat bansos bentuk berasnya seperti apa tuh. Jangan-jangan berasnya udah nggak ada, udah jadi nasi uduk. Kan nggak bisa dibawa lagi sebagai fakta kan. Karena itu dalil dari 01 adalah prinsip-prinsip kualitatif, prinsip-prinsip nilai di dalam pemilu, yaitu jujur, jurdil dan bersih segala macam itulah. Dalil itu diterima dengan baik oleh 3 hakim. Saldi Isra mengerti itu, Arief Hidayat mengerti itu, Ibu Eni mengerti itu. Jadi dalil 01 diterima oleh 3 hakim yang dissenting itu. Sementara hakim yang 5 ini mengatakan tidak ada cukup bukti. Loh memang tidak dibawa bukti di situ, bukti faktual kan. Yang dibawa adalah bukti value, bukti bahwa regulasi itu bahkan dengan modeling ekonometri bisa ditunjukkan dengan baik di situ bahwa bansos itu punya pengaruh signifikan pada pemilih kan. Tapi itu kan bukti akademis kan. Tapi ya udah itu dasarnya. Yang kita anggap bahwa berarti ada 3 hakim yang bermutu, ada 5 hakim yang tidak bermutu kan, gampangnya begitu kan. Karena ini bukan soal pengadilan pidana untuk bawa bukti itu, bukti material. Ini soal masa depan demokrasi, soal value yang sedang kita perjuangkan supaya indeks demokrasi kita baik di luar negeri. Karena meskipun kayak gitu sebenarnya kemarin argumennya Bu ini itu bagus tuh Bang, yang dibilang bahwa oke, memang bansos itu tidak mempengaruhi pemungutan suara pemilih. Tapi ketika bansos itu diberikan oleh seorang presiden ketika masa kampanye, sebenarnya itu kan sangat wajar ketika orang punya persepsi. Gitu kan. Dan apakah ketika pernyataan itu disampaikan sebelum-sebelumnya itu nggak terbesit gitu loh Bang di kepala 5 hakim yang lain? Ya itu bahkan kalau itu kan seperti denial kan jadinya kan? Ya bahkan bansos itu dibagikan di depan istana oleh Jokowi sendiri. Dia berdiri di situ, dia bagi bansos kan. Jangankan presiden, lurah aja kalau dia bagi bansos itu komunitasnya tahu bahwa itu sinyal, simbol. Demikian juga bupati, gubernur. Jadi
udah terjadi satu logika bahwa kalau pejabat datang membawa bansos itu adalah bantuan negara untuk dia. Lalu orang tanya, kalau masih ragu itu bantuan kepala negara ya. Kalau masih ragu kepala negara ini namanya Jokowi ya. Kan itu udah mengarahkan persepsi supaya memilih kan. Apalagi semua itu dibagikan beberapa hari sebelum pemungutan suara. Demikian juga soal bantuan tunai segala macam tuh yang tiga bulan itu direkap lalu diberi lebih awal. Jadi sebetulnya Ibu Eni betul bahwa bansos itu signifikan dan pembuktian ekonometri dari anak UI itu menunjukkan bahwa memang itu ada perencanaan kecurangan di situ melalui bansos. Tapi nggak mau diterima sebagai fakta. Lalu kalau begitu faktanya apa yang mesti dibawa? Mesti kita cari lagi butir-butir beras yang dibagikan itu dan butir berasnya udah jadi bubur. Dan juga ada juga yang beranggapan bahwa ini aduan yang dibawa oleh 1 dan 3 itu salah sasaran. Yang seharusnya yang dibawa ini kepada Bawaslu. Tapi kemudian aku lupa tuh apakah Arief Hidayat atau yang satu lagi tapi dibilang bahwa kalau sampai ternyata ada laporan yang menyatakan ada kecurangan dalam pemungutan suara atau penghitungan suara, ya berarti sebetulnya Bawaslu tidak berfungsi pada tempatnya. Nah ketika hal ini kan udah nyaring terdengar gitu ya Bang. Selama 1 minggu masa sih 5 orang hakim ini tidak mempertimbangkan itu tapi hanya terfokus kepada ya bukti yang real, yang nyata yang dibawa ke persidangan. Karena tadi kan Bang Rocky sempat mention soal keyakinan hakim. Betul, jadi sebetulnya kalau dibawa ke Bawaslu itu kita mesti bawa data aja kan. Untuk membuktikan bahwa saya dicurangi di provinsi ini 200.000, di provinsi itu 300.000, di provinsi ini 2 segala macam. Tapi orang lupa bahwa yang didalilkan oleh 01 itu ada prinsipnya, jujur dan adilnya itu. Mulai dari kebijakan, mulai dari keputusan Mahkamah nomor 90 itu kan. Kan hulunya di situ tuh. Nah itu nggak mungkin dibawa ke Bawaslu. Bawaslu itu memeriksa data hasil pemilu. Bukan logika dari pemilu, bukan perencanaan pemilu, bukan regulasi yang ada di situ kan. Jadi memang itu mesti dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu jadi the guardian of the Constitution. Bawaslu itu bukan guardian of the Constitution. Jadi dalil kita pada waktu itu, dalil 01, meminta Mahkamah memeriksa pelanggaran terhadap asas-asas jujur dan adil yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Itu aja. Jadi memang tepat dibawa ke situ. Berarti sekarang kalau kita bicara soal Guardian of Constitution gitu ya Bang ya. Yang kita tahu bahwa nggak pernah ada ceritanya sengketa pemilu, ada diskualifikasi dan lain sebagainya. Dan sekarang pun kejadian lagi hal yang sama gitu. Ibaratnya formalitas gitu. Jadi sebetulnya masih perlu nggak nih Bang sidang sengketa pemilu? Pemilihan presiden yang akan datang. Kita belajar dari kasus ini bahwa duel argumen tidak harus datang dari data itu. Data itu orang udah tahu tuh. Data itu bisa dimanipulasi tuh. Tetapi kita minta sebetulnya hakim untuk belajar bahwa istilah the guardian of the constitution itu nobility dia itu, nobleness-nya ada di situ tuh. Dia bukan hakim pidana yang nyari-nyari mana kambing yang dicuri itu. Dan kita mengerti bahwa hakim yang 5 ini nggak ngerti bahwa ini adalah peristiwa politik, di dalamnya ada problem moral, namanya problem nilai. Karena itu hakim yang 5 ini justru mendiskualifikasi argumen moral, argumen etis yang dibawa oleh Romo Magnis misalnya kan, atau yang dibawa oleh jurnalis kritis kan. Jadi hakim itu memang sudah diberi untuk hanya membaca the black letter of law, hukum yang tertulis dengan huruf-huruf hitam itu, yang bagi dia ya kalau sengketa itu ya buktikan perbedaannya di mana, Anda mesti buktikan. Sementara Megawati mungkin juga mengatakan iya, tapi Megawati ingin lanjutkan ke PT UN kan, dan dari situ mungkin terbuka pintu baru untuk mendalilkan hal yang ada novum tentang kecurangan pemilu itu berdasarkan putusan PT UN, lalu ada hak Megawati atau PDIP untuk pergi lagi ke proses yang lebih dalam, itu hak angket kan. Ini prosesnya masih panjang kan, tapi dalam proses yang panjang ini ada problem rupiah kita udah jatuh itu karena orang nilai bahwa ini ada masalah instability akan terjadi selama 6 bulan ini.
Yang kita tahu bahwa nggak pernah ada ceritanya sengketa pemilu, ada diskualifikasi dan lain sebagainya. Dan sekarang pun kejadian lagi hal yang sama gitu. Ibaratnya formalitas gitu. Jadi sebetulnya masih perlu nggak nih Bang sidang sengketa pemilu, pemilihan presiden yang akan datang? Kita belajar dari kasus ini bahwa duel argumen tidak harus datang dari data itu. Data itu orang udah tahu tuh. Data itu bisa dimanipulasi tuh. Tetapi kita minta sebetulnya hakim untuk belajar bahwa istilah the guardian of the constitution itu nobility dia itu, nobleness-nya ada di situ tuh. Dia bukan hakim pidana yang nyari-nyari mana kambing yang dicuri itu. Dan kita mengerti bahwa hakim yang 5 ini nggak ngerti bahwa ini adalah peristiwa politik, di dalamnya ada problem moral, namanya problem nilai. Karena itu hakim yang 5 ini justru mendiskualifikasi argumen moral, argumen etis yang dibawa oleh Romo Magnis misalnya kan, atau yang dibawa oleh jurnalis kritis kan. Jadi hakim itu memang sudah diberi untuk hanya membaca the black letter of law, hukum yang tertulis dengan huruf-huruf hitam itu, yang bagi dia ya kalau sengketa itu ya buktikan perbedaannya di mana, Anda mesti buktikan. Oke, boleh, tapi kasih kami waktu tuh. Tidak ada waktu, cuman boleh berapa hari itu kan. Oke. Kalau begitu kami tambah saksi, tidak boleh. Undang-undang udah bilang cuma boleh 19 saksi. Bagaimana dengan 19 saksi itu? Mesti bawa data yang mereka minta itu kan. Jadi dasarnya hakim ini berpikir secara ya kupingnya dia nggak pakai untuk mendengarkan suara publik, dan mata hukumnya itu terbatas, kemampuan dia itu melihat huruf hukumnya itu bukan keadilan between the law, between the line kan begitu kan. Kalau jurnalis kan melihat between the line-nya apa itu lebih penting blank note itu, bagian putih itu, daripada yang tertulis. Nah kemampuan itu hanya dimiliki oleh 3 hakim tadi, 3 hakim yang dissenting. Berarti sebenarnya bukan karena mereka nggak paham atau hanya formalitas, tapi kurang mengerti esensi keberadaan MK. Itu keberadaan MK dalam sidang sengketa ini. Betul. Jadi keberadaan MK itu justru untuk menghalangi visi tentang demokrasi dibatalkan sekedar oleh perselisihan jumlah suara kan. Jadi kalau dari awal desainnya curang, ya pasti ujungnya juga curang. Tapi kecurangan itu minta dibuktikan secara faktual. Lo curangnya itu di hulu, di keputusan 90 ketika Gibran itu disodorkan untuk dijadikan calon. Tapi kemudian hakim yang 5 ini bilang, iya tapi itu bukan nepotisme. Lo konyol dong, berarti Gibran itu bukan nephew, asal kata dari nepotisme, dari Paman Usman. Lalu orang bertanya, lo kalau itu Gibran siapa? Berarti Gibran bukan anaknya Jokowi dong. Kalau tidak ada nepotisme di situ kan. Jadi dari segi kemampuan kita untuk melihat kecurangan itu memang didesain dari awal. Ketika Jokowi tidak ingin dinastinya itu berhenti pada dia, maka dia mesti lanjutkan itu. Jadi perencanaan kecurangan sudah ada sejak nepotisme itu justru terbaca secara sangat transparan. Apa itu nepotisme? Gibran adalah nephew-nya Paman Usman. Gibran adalah keponakan langsung dari iparnya Pak Jokowi. Berarti Gibran adalah anaknya Jokowi. Kan dasarnya itu kan. Nah itu mau dibatal, gimana batalinya? Berarti mesti cari sertifikat lahirnya Gibran untuk menunjukkan bahwa Gibran betul-betul adalah anaknya Jokowi, dan Jokowi beripar-iparan dengan Usman. Kan itu dasarnya kan begitu. Kalau kita mau halangi prinsip nepotisme, maka kita mesti katakan tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan ayahnya dengan Paman Usman. Itu logikanya itu baru begitu. Ya, itu baru clear di situ. Baru clear nggak ada nepotisme itu. Ya. Gitu. Nah sekarang gini nih Bang, bahwa pada akhirnya 01 sendiri mengakui. Kira mengakui, terus kemudian KPU juga sebentar lagi akan mengumumkan, gitu kan, presiden dan wakil presiden terpilih. Demikian juga dengan 03. Tapi yang jadi pertanyaan buat Bang Rocky adalah, then what next gitu loh Bang? Ya itu pengakuan itu ya secara formal pas itu urusan 01, urusan 01 yang langsung kasih pengakuan. Sementara Megawati mungkin juga mengatakan iya, tapi Megawati ingin lanjutkan ke PT UN kan, dan dari situ mungkin terbuka pintu baru untuk mendalilkan hal yang ada novum tentang kecurangan pemilu itu berdasarkan putusan PT UN. Lalu ada hak Megawati atau PDIP untuk pergi lagi ke proses yang lebih dalam, itu hak angket kan. Ini prosesnya masih panjang kan, tapi dalam proses yang panjang ini ada problem rupiah kita udah jatuh itu karena orang nilai bahwa ini ada masalah
instability akan terjadi selama 6 bulan ini. IHSG kita turun drop itu karena juga orang menganggap bagaimana kita mau investasi kalau kepastian politik itu masih panjang gitu kan. Dan 3 hakim dissenting ini itu penanda bahwa akan ada instabilitas politik. Ya secara nggak langsung akan mempengaruhi pergerakan ekonomi juga. Yes, ekonomi, keakraban bernegara juga pasti akan, ya ada bahaya sebetulnya di depan tuh. Karena itu Pak Prabowo mungkin malam ini meminta nasihat dari lawyer-lawyernya apa yang mau dilakukan itu. Seandainya fasilitas yang disediakan, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi, dia legal tapi tidak legitim. Kan itu soalnya kan. Legalitas dia dapat tapi legitimitas dia tidak peroleh tuh. Karena kan sekarang masih menunggu juga nih Bang. Masih banyak yang menunggu apakah Megawati akan bertemu dengan Presiden Jokowi atau Pak Prabowo yang mempunyai hubungan baik dengan Megawati. Tapi tadi sempat ngelihat di pemberitaan bahwa masih akan lanjut lagi di PT UN gitu. Nah terus emangnya ini akan berpengaruh signifikan Bang? Atau itu cuma sebatas perjuangan aja? Ya perjuangan dengan, saya kira bagi PDIP dia harus cicil problem ini supaya ada isu terus sampai bulan Oktober kan, sebelum pergantian kekuasaan. Prabowo mungkin besok diresmikan sebagai pemenang, tapi dia baru akan berkuasa setelah Oktober kan, undang-undang bilang begitu kan. Di periode lame duck-nya Jokowi itu akan dimanfaatkan justru oleh PDIP untuk menghasilkan dinamika politik baru kan. Kan PDIP mestinya kalau dia bilang kami terima, maka dia nggak pergi lagi ke PT UN kan. Tetapi dualisme itu yang kita anggap sebagai kecerdikan dari PDIP. Oke, secara formal memang undang-undang bilang begitu. Toh diterima apa nggak diterima, Prabowo akan dinyatakan sebagai pemenang itu. Tetapi menang di dalam peristiwa legal secara elektoral, tapi bermasalah secara moral kan, itu problemnya di situ. Dan itu pasti akan mengganggu pandangan dunia itu. Dan orang akan lihat bahwa akomodasi Prabowo itu pasti akan sangat intensif untuk meminta dukungan karena tidak sempurna, maka pasti mungkin Nasdem yang lebih dahulu kasih sinyal. Anies sendiri pasti kasih sinyal tuh, oke saya nggak apa-apalah bersekutu kembali itu karena yang dimusuhi bukan Prabowo tapi sistem yang menyebabkan Anies itu tersingkir misalnya. Karena semua argumen bisa dibuat di situ sebetulnya. Demikian juga Ganjar mungkin lakukan pendekatan yang sama. Tapi soal kimia antara Mega dan Jokowi saya kira the chemistry doesn't mix itu at all. Nggak mungkin lagi bercampur kimianya. Ya, tapi itu menarik sih Bang, bahwa menunggu sampai isu itu terus digulirkan sampai nanti di bulan Oktober. Yeah. And then what's gonna happen di sini nih Bang? Apa yang diharapkan untuk terjadi? Ini ruang dari bulan Mei ke Oktober itu masih panjang. Di situ ada problem untuk menentukan arah ekonomi. Sementara menghitung APBN dan mulai mengintip bahwa investor tidak akan masuk tuh karena keadaan instabilitas tuh. Juga karena ada potensi perang dunia ketiga, maka global supply chain itu akan terganggu tuh. Sementara Indonesia membutuhkan secepat-cepatnya investasi asing tuh kan. Nah, bagaimana Prabowo mencari akal supaya APBN tidak bolong kan. Sementara harus dikeluarkan misalnya IKN, udah pasti keluar 500 triliun tuh. Bayar utang udah pasti 500 triliun tuh. Makan siang gratis sudah pasti 500 triliun. Jadi kira-kira udah 2000 triliun udah pasti hilang. Sementara pemasukan kita cuma 1800 triliun. Itu juga problem teknis kan. Apalagi mesti dikasih sinyal pada IMF atau World Bank bahwa ekonomi kita akan tetap bertumpu pada prinsip-prinsip pasar bebas kan. Sementara Pak Prabowo sebetulnya hendak mengendalikan atau tidak ingin diatur oleh pasar bebas. Jadi dilema itu ada di situ, dilema kebijakan ada di situ, dilema moral akan berlangsung terus karena PDIP terus-menerus akan mengganggu dalam arti mengintervensi atau menginterupsi keadaan sekarang. Dan itu hak PDIP karena goresan pada Ibu Mega bukan sekedar goresan teknis, tapi itu goresan etis. Karena dua orang yang dia anggap, kan Pak Jokowi dipanggil Di oleh Ibu Mega, Gibran dipanggil Nak. Gitu. Jadi betul-betul Megawati playing mothering, playing ethics of care, sementara dua orang itu dianggap sebagai pengkhianat. Nah itu yang saya kira akan dipertimbangkan dengan bagus oleh PDIP dan Ibu Mega. Pasti dalam kalkulasi saya atau intuisi saya, Megawati pasti akan menolak semua upaya untuk mendekatkan dia kembali dengan dua pengkhianat itu. Prabowo juga cerdik di situ tuh. Anies masuk, Ganjar masuk,
Artinya portofolio Ganjar dan Anies itu plus SBY bisa menandingi atau bisa menghalangi tuntutan berlebihan dari Jokowi. Jadi Jokowi ya akan kesepian. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan berlangsung pada Rabu siang di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersama Gibran, Prabowo berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum, panitia pemungutan suara di seluruh Indonesia, kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh Indonesia, dan di luar negeri. Bagaimanapun kita diakui oleh dunia, bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kepimpinannya sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhaimin Iskandar, Saudara Ganjar Pranowo, dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum serta tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan.
kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi dalam kampanye yang panjang, yang penuh dengan kontestasi yang tajam, sekali lagi saya dan saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang, mari kita bekerja untuk rakyat kita. Keadaan sekarang, dan itu hak PDIP karena goresan pada Ibu Mega bukan sekedar goresan teknis, tapi itu goresan etis, karena dua orang yang dia anggap, kan Pak Jokowi dipanggil Di oleh Ibu Mega, Gibran dipanggil Nak gitu. Jadi betul-betul Megawati playing ethics of care, sementara dua orang itu dianggap sebagai pengkhianat. Nah itu yang saya kira akan dipertimbangkan dengan bagus oleh PDIP, dan Ibu Mega pasti dalam kalkulasi saya atau intuisi saya, Megawati pasti akan menolak semua upaya untuk mendekatkan dia kembali dengan dua pengkhianat itu. Oke, berarti sebenarnya dalam hal ini seharusnya Pak Prabowo atau mungkin yang di lingkarannya sudah mencium akan ada potensi-potensi ini. Karena sampai saat ini kan PDI Perjuangan masih terus berupaya melakukan berbagai macam cara. Yes. Itulah kenapa mau merangkul semuanya, Bang. Iya, dia mau merangkul semuanya, tapi juga kita mesti baca ada semacam taktik terselubung di situ. Bayangkan misalnya kalau Anies gabung dengan Prabowo, apa perasaan Jokowi? Kalau Ganjar gabung dengan Jokowi, itu gabung dengan Prabowo, itu pasti Pak Jokowi merasa kok akhirnya Anies dan Ganjar itu dirangkul oleh Prabowo, dan itu berarti penanda bahwa saya tidak akan dapat porsi lebih banyak di situ kan? Kan logikanya begitu kan? Gitu ya, bukannya justru karena ya udah kita berada dalam satu tim yang sama. Satu tim yang sama, tetapi di Prabowo ada SBY. SBY yang dari awal bersikap kritis pada Jokowi hanya karena soal Anies yang dianggap berkhianat, dia ke Prabowo. Tapi sikap SBY terhadap Jokowi tidak berubah.
Kan SBY tetap menganggap bahwa yang dia ingin dukung ada Prabowo bukan Gibran. Kita lihat poster-poster pemilu itu nggak ada satupun kami mendukung pasangan Prabowo Gibran, enggak. Kami mendorong, kami berada di belakang Prabowo. Cuman itu dasarnya. Anies kalau dia masuk ke koalisi Prabowo juga akan bersikap yang sama. Apalagi kalau Ganjar masuk kan. Jadi Prabowo juga cerdik di situ tuh. Anies masuk, Ganjar masuk. Artinya portofolio Ganjar dan Anies itu plus SBY bisa menandingi atau bisa menghalangi tuntutan berlebihan dari Jokowi. Jadi Jokowi ya akan kesepian. Seru ya sebenarnya kalau ngebahas kayak gini ya. Berarti sebetulnya kan ini Ya ada... mungkin orang nggak percaya cara saya menerangkan, tapi kita mesti baca juga. Betul. Apa Make namanya? sense sih, Bang. Thinking the unthinkable. Make sense sih sebenarnya. Oke. Kalau make sense itu sangat. Ya karena ini make soal sense. politik kan. Iya, karena ini soal politik. Dan ada juga kan yang beranggapan bahwa entar lagi pun ada potensi tidak semuanya berkoalisi atau tidak semuanya oposisi. Malah kemungkinan akan sebagian besar merapat ke pemerintahannya Pak Prabowo. Mungkin nggak, Bang? Mungkin. Tetapi kalau dia di luar, dia pasti beroposisi pada Prabowo. Kalau mereka ikut di dalam gerbong Prabowo, mereka pasti beroposisi pada Jokowi. Kan kuenya cuma sedikit di situ kan. Jokowi ingin supaya Jokowi dapat 5, Gibran dapat 3 misalnya. Ya kalau Anies masuk, ya Anies mesti dapat, Ganjar mesti dapat. Ya, itu masalahnya. Jadi Jokowi merasa ini mungkin gue diakalin. Berarti sebenarnya berkoalisi dengan pemerintahan Pak Prabowo bukan berarti sepenuhnya pro Jokowi. Pro Jokowi. Yes. The nature of power begitu. Karena sebelumnya aku sempat mikirnya gini Bang Rocky, kalau semuanya berkoalisi dengan pemerintahan, nggak ada yang oposisi, nggak sehat dong negara ini. Ya tapi bagi Anies mungkin atau Ganjar ini taktik aja kan. Berlindung di kan prinsipnya the enemy of your enemy is my friend kan, begitu kan. Jadi berlindung pada Put your enemy closer juga itu ya. Yes, berlindung pada Prabowo, tetapi tidak mendukung Jokowi kan, itu dasarnya kan. Kan selama ini orang menganggap atau Prabowo akan dipengaruhi oleh Jokowi. Iya, sebelum pemilu tuh. Setelah pemilu pasti Jokowi yang minta perlindungan pada Prabowo kan. Trade off-nya udah terjadi kan. Kan nggak mungkin Prabowo itu mau diatur terus oleh Pak Jokowi, sementara dianggap mulai besok dia presiden. Jadi dia akan dengar apa kata Gerindra. Dia akan berupaya untuk cari dukungan bukan lagi lewat Jokowi, karena Jokowi udah lame duck sejak itu. Dia pasti akan minta dukungan dari PDIP. Maka PDIP pasti akan kasih syarat. Oke, saya sebagian, mungkin Puan akan ada di PDIP, akan ada di Prabowo, tapi Hasto tetap akan mengkritik Jokowi. Lalu bingung Pak Jokowi kan. Loh kenapa masuk ke 02 Puan tapi Hasto masih menghajar-hajar gue? Kira-kira begitu pikiran Jokowi malam ini kan. Jadi yang teka-teki ini masih belum sepenuhnya bisa ditebak semudah itu ya Bang ya? Karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu 3-5 tuh. Kalau cuma 1 ya mungkin Prabowo screen out aja itu, yang ada penting-pentingnya tuh. Toh mereka kalah itu. Tapi ini 3 menang loh, 3-5 itu luar biasa tuh. Jadi kemarin kan jauh bedanya tuh, jarak suaranya beda, tapi sekarang jarak moralnya dekat sekali gitu kan. 3 ada pada Megawati dan Anies, 5 ada pada Prabowo, coba bayangin. Dan itu orang tahu itu semacam desain yang tidak disengaja dan menghasilkan teori baru bahwa memang Jokowi menginginkan ada yang disenting supaya dipamerkan ke luar negeri bahwa Mahkamah Konstitusi kita itu imparsial, tidak saya atur, tapi itu juga kita anggap sebagai secara ideologis dikondisikan supaya ada dissenting di situ. Tapi ya itu bisa dikondisikan kan, ada dissenting. Paling enggak yang dikondisikan itu adalah saudara Soehartoyo. Yang tadinya kan Soehartoyo kita anggap oke, dia akan ada di pihak dissenting, tapi ternyata enggak tuh. Jadi mungkin karena ada kasus atau apalah itu. Jadi kalau kayak gitu kita masih berhak untuk menunggu sampai nanti di bulan Oktober ya Bang? Yes, masih banyak cerita-cerita dan masih ada global drama-drama dan daya beli udah pasti, harga beras naik terus, harga BBM naik terus tuh, dan kesulitan ekonomi akan jadi bara sosial baru terutama bagi PDIP untuk meneruskan perjuangan bahwa memang gara-gara Jokowi cawe-cawe maka ekonomi rakyat jatuh, wong cilik makin panjang, kira-kira itu tuh. Ya hal yang biasa di dalam upaya untuk menguji daya tahan kabinet Prabowo ke depan. Ya itu challenging sih memang. Bagaimana nantinya. Oke, kalau gitu yang terakhir dari Bang Rocky sendiri, closing statement dari Bang Rocky,
bahwa sebetulnya kalau Anggi pribadi dan mungkin ada beberapa orang lain masih percaya bahwa demokrasi itu memang layak untuk diperjuangkan gitu kan. Cuman ada juga yang beranggapan bahwa ya namanya pemilu yang kalah selalu teriak curang gitu kan. Tapi sebenarnya kan ini kan bukan persoalan curang atau tidak curang gitu, bahwa memang demokrasi itu layak untuk diperjuangkan gitu loh Bang. Kalau menurut Bang Rocky gimana? Saya justru senang, saya bukan menyesalkan conditioning yang ada di mahkamah, saya justru gembira karena pada akhirnya pembusukan itu kan nggak mungkin hanya daun atau ranting kan. Yang busuk pertama adalah Paman Usman, yang busuk kedua adalah KPU, busuk ketiga adalah Bawaslu. Sekarang yang busuk itu adalah akar dari pohon pemilu itu Mahkamah Konstitusi kan. Jadi kita senang bahwa memang akarnya harus busuk supaya kalau akarnya tumbang, pohonnya tumbang itu ada kecamba baru kena sinar matahari dia tumbuh sebagai bibit kan. Jadi bagus betul peristiwa kemarin untuk memulihkan kembali demokrasi. Kita harus tumbangkan dulu pohon besarnya itu, dan Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the Constitution, the last resort of democracy. Akhirnya tumbang itu, maka kita bersiap-siap untuk menemui kecamba baru yang akan menghasilkan ya impian baru bahwa Indonesia masih bisa diatur ulang, tetapi dengan syarat tumbangkan dulu semua. Jadi pembusukan ini, Pak istilahnya political decaying ini itu berguna untuk menghidupkan kembali harapan bahwa pohon besar harus tumbang supaya bibit kecamba yang baru itu bisa digauli lagi oleh sinar matahari dan menghasilkan generasi baru. Berarti sebetulnya ini bukan dari ending dari demokrasi kita, tapi justru sebetulnya awal mula yang baru ya. Karena yang tadi Abang bilang, betul, ini bukan bahwa ini harus dirobohkan dulu ya jelek ya, politik decay. I like that word. Thank you so much, Bang Rocky. Mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik lagi ke depan untuk Republik Indonesia. Saya Anggi Pasaribu, semuanya sampai jumpa.